Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas kenak karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Kali ini dari KSPPS Dirgantara. Yang pertama ada Bapak Imam Abdul Latif sebagai pengelola amal, dan di sebelah ujung ada Bapak Fajar Sidik dari pengelola Tanwil di KSPPS Dirgantara yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang sedekah 3S. Nah, itu apa saja nanti kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ya, dan pemirsa nanti bisa bergabung dengan perbincangan kita. Silahkan di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Saya ke Pak Imam dulu ya, berarti ya. Ya, silakan bisa diterangkan, ini ada kaleng yang ada tulisannya 3S, ini berarti apa? Sedekah 1000 sehari. Ini apa nih programnya? Silakan. Ya, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dan MTA FM yang kami hormati, ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera berkesempatan untuk istilahnya memberikan sebuah nanti barangkali informasi-informasi di program Ekobis ini. Dari kami pribadi mewakili divisi mal ya Pak, dari pengelola mal, yaitu bagian dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Selain itu ada nanti divisi bisnis, ini ada divisi sosial atau biasa disebut di Baitul Malnya. Nah, ini dari Baitul Mal ada program penghimpunan ya, program penghimpunan dari ZIS. Jadi kenceleng 3S ini ada sedekah 1000 sehari ya. Ini merupakan salah satu program penghimpunan ZIS, karena di BMT sendiri atau di KSPPS itu sendiri, selain ada divisi bisnis tadi yang berhubungan dengan simpan pinjam pembiayaan, itu juga ada divisi sosialnya Pak. Jadi bergerak penghimpunan ZIS, zakat, infak, sedekah, yang kemudian nanti dikelola atau disalurkan ke penerima manfaat yang berhak seperti itu. Nah, program 3S ini memang baru kami jalankan belum lama ya. Jadi yang sudah beredar ya alhamdulillah sampai saat ini baru kurang lebih 50 kalau salah. Jadi belum lama, dan ini masih proses ya. Kita istilahnya penyampaian informasi ataupun penawaran kepada dimulai dari internal anggota, jadi koperasi berbasis anggota, kita mulai dari anggota kita tawarkan. Ya, alhamdulillah ada ya, mulai sedikit-sedikit ada yang tertarik, yang berminat untuk gabung. Dan nanti untuk apa istilahnya, mohon izin ya, nanti untuk kegunaan atau istilahnya penyaluran dari yang sudah terkumpul ini kan ada di beberapa program ya Bapak Ibu. Jadi di Baitul Mal Dirgantara ada beberapa program yang sudah kami sampaikan berulang-ulang. Itu ada program ya mengacu pada 5 pilar ya. Kesehatan, kemudian ada ekonomi, ada sosial kemanusiaan, kemudian ada pendidikan dan dakwah. Nah, dari program itu ada nanti mengerucut pada program-program istilahnya yang istilahnya apa nggih, sebagai program yang dilaksanakan itu mengerucut pada item-item yang di sini ada beberapa ya. Jadi kurang lebih itu dari program Kentreng ini, sedekah 1000 sehari ini merupakan salah satu program penghimpunan. Jadi kami menghimpun ZIS dari anggota, dari masyarakat yang menghendaki menyalurkan ZIS ke Dirgantara, kemudian nanti kami kelola, kami salurkan ke penerima manfaat yang berhak, insya Allah. Yep, baik. Tadi dikatakan apa? Kenceleng ya? Bahasa, itu bahasa apa itu? Kalau bahasa umumnya
kenalnya kenceng kayu celengan gitu lah. Kencengi kecelengan. Oh, begitu. Nama ininya Mas ya. Nama pemirsa kan dari segala penjuru pelosok negeri ya. Jadi belum kalau Indonesianya apa ya? Diksi itu dipahami. Jadi celengan lah. Ya, tempat untuk menabung ya. Tempat untuk menabung gitu. Ini menabung insyaallah untuk amal-amal. Dan ini pemirsa ya, saya deskripsikan ini dari kaleng. Ya. Nah, ini kalau kita ada di kota Surakarta ini ya, lazim dengan menggunakan istilah kenceleng. Nah, di tempat Bapak dan Saudara apa? Silakan, pasti sudah familiar dengan istilah yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi ini untuk untuk program 1 lumbung beras Dirgantara, kemudian paket sembako ceria, cukur rambut gratis, cek kesehatan gratis, bahagiakan yatim duafa, santunan THR guru TPA, beasiswa DMS cerdas, DMS support dakwah, dan tanggap bencana. Ini dana yang terkumpul akan tersalurkan untuk pos-pos ini. Insyaallah. Ya, begitu. Di sini ada beberapa ya. Kita contohkan 1, lumbung beras Dirgantara. Ini maksudnya gimana? Dana yang diterima diberikan beras, kemudian disampaikan ke siapa? Jadi untuk program lumbung beras Dirgantara ini kan nanti uang yang terkumpul yang sudah dihimpun tadi itu nanti kami istilahnya belanjakan dalam bentuk beras dengan kemasan yang telah kami siapkan. Di kantor juga ada kemasan khusus ya. Jadi kami kemas biasanya kalau selama ini yang sudah berjalan itu kemasan 5 kiloan itu. Ya. Dan kemudian nanti kami salurkan kalau untuk program bulanan itu ada rutinan itu kurang lebih kayak 20 penerima manfaat kayak kami sebelumnya data, kemudian kami tentukan bahwa ini penerima manfaat yang berhak dari ya tanda kutip dari kalangan para duafa, atau barangkali ada yang mbah-mbah yang tidak bekerja ataupun istilahnya sudah tidak produktif lah, sebenarnya kami bantu dalam bentuk beras. Dan juga biasanya untuk rutinan bulan itu selain beras itu juga ada tambahan sembako. Jadi tidak hanya sebatas beras tapi ada tambahan sembako, itu yang rutinan bulanan kurang lebih selama ini yang sudah berjalan ada 20 penerima manfaat. 20 paket. Iya, dari 20 paket 20 ya. orang. Nah, kategori untuk yang penerima ini gimana? Yang ada surveyor sendiri dari tim Dirgantara atau ada yang merekomendasikan? Untuk selama ini yang pertama bisa dari kami sendiri. Jadi kami mempunyai semacam kan ada info mengenai anggota ya. Jadi anggota ini barangkali anggota yang jadi yang 20 yang jadi sasaran ini anggota berarti? Diutamakan anggota. Oh, begitu. Misalkan andai kata ya anggota itu sudah tidak ada pandangan di anggota ya, kami mulai menyebar atau istilahnya merambah ke umum, misalkan dari tetangga sekitar dari teman-teman di pengelola atau sekitar kantor, atau barangkali juga kalau kami di rumah kan mungkin ada kemajelisan gitu, barangkali ada info dari warga semacam itu bisa. Tapi kami mulainya prinsipnya kan koperasi itu dari anggota untuk anggota, jadi mulainya dari anggota terlebih dahulu seperti gitu, itu. Ya, baik. Jadi lumbung beras dan paket sembako itu tadi ya. Biasanya rutinan insya Allah. Jadi dalam sebulan sekali berarti ya? Iya, insya Allah. Sebulan sekali insya Allah. Kemudian cukur rambut gratis. Eventnya per kapan ini eventnya? Sebulan sekali atau gimana? Untuk selama ini untuk yang cukur gratis kami selama ini mengikuti dari kegiatan donor darah di cabang-cabang itu. Jadi biasanya saat ada kegiatan donor darah kami biasanya dihubungi dari koordinator donor darah dari perwakilan setempat ataupun dari cabang. Ketika nanti kami waktunya itu bisa, insya Allah bisa dilaksanakan. Jadi ada donor darah nanti kami yang membuka stand ataupun membuka nanti untuk tambahan dari cukur gratisnya. Nah itu biasanya selama ini baru istilahnya baru kami mengikutinya itu saat ada kegiatan donor darah. Nah untuk kegiatannya belum selama ini tidak mesti sebulan sekali, karena terkadang ada bulan itu ngepasi kebetulan kami ada kegiatan lain sehingga belum bisa menjalankan. Tapi ada kadang itu sebulan bisa 2 kali juga pernah.
untuk akhir-akhir ini nggih barangkali karena ini momen momen mendekati persiapan itu kan barangkali juga dari cabang ataupun perwakilan belum begitu Maksudnya momen apa nih? Momen ya, kemerdekaan? Silatnas. Oh, silatnas. Gitu. Ya. Kami sampaikan Ya. karena selama ini kan kami istilahnya bersinergi dengan cabang atau perwakilan yang ada di daerah. Jadi cukur rambut gratis ini pemirsa ini ikut di event donor darah yang diselenggarakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di beberapa wilayah dengan format di cabang dan perwakilan ya. Oke, baik. Dan ini cek kesehatan gratis. Gimana formatnya ini? Bisa dapatkan cek gratisnya kapan? Untuk cek kesehatan gratis juga masih sama sebenarnya. Jadi pelaksanaannya saat kegiatan donor darah itu kami juga ada cukur gratis. Sama seperti cukur rambut gratis ini. Hanya saja itu tidak selalu diselenggarakan ketika ada donor darah, tapi biasanya kalau itu kan agak jarang sebenarnya malah. Jadi durasi waktunya tidak sesering dari cukur gratis. Tapi biasanya kalau di rencana program itu setahun biasanya 2 kali itu targetnya. Jadi misalkan ada. Berarti ada event mandiri, memang ada event yang khusus untuk kesehatan gratis ini. Kalau selama ini kami jadi ketika ada kegiatan donor darah, dan di situ kami istilahnya sinergi dengan cabang untuk nambah kegiatan penyediaan layanan kesehatan gratis itu, cek kesehatan gratis. Selain tadi cukur jadi ada 3 lah kurang lebih kegiatannya. Apa ini? Biasanya kalau saat ini yang sudah terlaksana cek kesehatannya apa ini? Cek kesehatannya kayak asam urat, kolesterol sama gula yang biasa rutin asam urat, kolesterol sama cek tekanan darah. Cek tekanan darah ya. 3 apa ya? Paket biasanya 3. Ya, kayak gini. Baik. Kemudian bahagiakan yatim duafa. Berarti ini disalurkan ke sebuah lembaga atau di bagian sendiri yang program bahagiakan yatim duafa ini? Untuk program bahagiakan yatim duafa kami salurkan langsung ke penerima manfaat, yaitu dari anak-anak yatim duafa. Kemarin terakhir program yang sudah terlaksana saat momen Ramadan itu terlaksana di Gemolong. Jadi kami langsung, kalau kemarin kan programnya bentuknya kan kita mengajak anak-anak untuk belanja baju lebaran sama nanti dikasih santunan seperti ini. Anak-anak yang ada di mana nih? Kemarin terlaksana di Gemolong. Ya, maksudnya SD, SMP atau kalau kemarin apa? Rata-rata anak mana ini maksudnya? Rata-rata TK sama SD. TK sama SD. Jadi anak-anak yang anak-anak kecil tuh. Iya, TK sama SD di MTA. TK-nya ada TK MTA, tapi SD-nya ada SD umum yang kebetulan SD-nya itu kan menabung di tempat kami kan. Berarti ini bisa simpanan. Juga TK, SD yang umum juga. Sangat. Selama tadi kan kami kan untuk program ini kan dimulai dari penerimanya kan dari anggota. Kebetulan kan di Gemolong itu ada anggota itu yang dari sekolah yang menitipkan uangnya atau menyimpan uangnya kan di Dirgantara itu. Dari informasi yang tadi digali kan dari anggota yang kebetulan juga itu sebuah instansi sekolah seperti itu. Jadi kita mulai menggali informasi, mencari informasi data penerimanya itu kan dari anggota dulu. Ya. Kemudian santunan THR untuk guru TPA. Nah, ini TPA yang dikelola oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran saja atau untuk umum? Ya, alhamdulillah untuk program THR guru TPA kemarin yang kemarin kebetulan kami yang mengelola itu sebenarnya program perdana sebenarnya. Jadi program perdana untuk santunan atau THR guru TPA kemarin alhamdulillah kami bekerja sama dengan FKL TPQ Surakarta dan juga Colomadu. Jadi alhamdulillah dari majelis. Jadi kemarin data yang istilahnya yang kami dapat itu dari pengurus di FKLPG TPQ MTA itu. Iya. Untuk misalnya guru TPA yang non MTA bisa ngakses nggak ini? Sebetulnya secara prinsip bisa. Tapi tadi secara kemanfaatan kan kami
memulainya berusaha dari yang terdekat dulu, dari anggota. Misal anggota itu kebetulan juga barangkali dia berhak seperti itu kan, itu kami berikan. Ataupun tadi misalkan dari anggota, khusus misal program TPA misal dari anggota tidak ada kan, kami menambah dari yang terdekat, misalkan dari majelis atau dari di sekitar kantor seperti itu yang ada TPA-nya, itu juga insya Allah bisa. Tapi secara prinsip insya Allah semuanya bisa ya tadi. Tapi secara alur ya, secara kemanfaatan kami mulai dari yang terdekat seperti itu. Ya. Beasiswa DMS. DMS ini apa nih? Dirgantara Mitra Sejahtera. Oh, Dirgantara Mitra Sejahtera. Berarti ini mitra Dirgantara ya, ini khusus untuk beasiswa. Kalau DMS itu kan nama KSPPS-nya. Dirgantara Mitra Sejahtera itu nama KSPPS-nya. Ini beasiswa untuk siswa. Oke, untuk penerimanya dari siswa pelajar. Apa siswanya? TK, kalau yang SD, selama SMP, ini SMA? Sudah berjalan, kami dari TK TK. Yang selama ini karena tadi ada TK itu yang menabung di tempat kita, di tempat kami di Dirgantara. Tapi ya tidak menutup kemungkinan misalkan dari SD ataupun SMP yang barang tentu itu berhak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Yang penting tadi ada sebuah proses alur yang harus ditempuh dulu. Misalkan beasiswa itu kan biasanya dari, misal kalau kami yang mencari itu, misal ada permohonan atau permintaan untuk memberikan beasiswa kan, nanti ada semacam berkas-berkas yang harus dikumpulkan, kemudian kami silaturahim, survei untuk memastikan ini berhak atau tidak, ditentukan. Baik pemirsa, kita masih ada 2 program, nanti kita akan lanjutkan. Kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Ekobis pada kesempatan pagi ini. Masih dengan KSPPS Dirgantara dengan program gerakan 3S-nya yaitu sedekah 1000 sehari, recehmu surgamu, begitu ya. Baik, kita lanjutkan ya Pak Imam ya. Ada masih 2 ya. Yang ke-8 ini ada DMS support dakwah. Ini gimana teknisnya? Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, untuk program DMS support dakwah ini merupakan program yang mengacu pada pilar dakwah. Jadi program DMS support dakwah ini secara pelaksanaan itu nanti ada mendukung dari para aktivis dakwah jadi ada para ustadz, para guru ngaji, dan juga sebagai support dakwah secara kelembagaan ataupun kegiatan-kegiatan dakwahnya. Jadi ini untuk support dakwah ini selama ini yang sudah berjalan itu adalah program bantuan berupa sarana untuk dakwah dari para guru ngaji, para ustadz yang bisa berbentuk baik itu kendaraan ataupun sarana-sarana lainnya istilahnya yang mendukung untuk kegiatan dakwahnya. Dan juga kegiatan DMS support dakwah ini juga selain tadi para yang mengerucut pada para ustadz, ini juga para aktivis dakwah yang sebetulnya dia tidak secara langsung tidak menjadi dari dai, tapi dia berkecimpung dalam dunia dakwah, artinya dia betul-betul mendukung dari kegiatan dakwah tersebut. Selain itu juga tadi berkaitan dengan kegiatan sendiri, jadi mendukung kegiatan dakwahnya. Agar apa? Agar dakwah ini secara umum dakwah Islam bisa tersebar secara maksimal, secara baik. Yang diselenggarakan oleh? Untuk
untuk sasaran ataupun penerimanya ini secara umum jadi lembaga dakwah Islamiyah yang di situ betul-betul istilahnya menggelorakan semangat dakwah kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kami siap support semaksimalnya. Jadi tadi dengan catatan tadi ada semacam alur atau proses yang harus dilaksanakan. Jadi tadi ada penawaran dulu atau permohonan permohonan ke kami, kemudian kami silaturahim dan sebagainya itu harus kami tempuh agar apa? Agar semuanya bisa istilahnya terdokumentasi dengan baik sebenarnya. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah tanggap bencana. Penyaluran apa saja yang ini dalam program tanggap bencana ini? Jadi untuk program tanggap bencana selama ini dari KSPP Dirgantara untuk kontribusinya biasanya saat awal-awal jadi ya tanggap bencana di awal-awal biasanya kan kebutuhan logistik Nah itu kan selama ini kan dari koperasi atau BMT itu kan ada perhimpunan Jadi ada perhimpunan BMT yang itu di situ nanti dikumpulkan di perhimpunan tersebut, dijadikan satu dari beberapa BMT yang kemudian nanti ada relawan yang langsung terjun ke lapangan. Jadi biasanya yang sudah terlaksana itu di tanggap bencana atau di kebutuhan logistik awal itu. Ya untuk recovery-nya biasanya di BMT itu ada, cuman dari Dirgantara barangkali belum maksimal dalam tahapan ini baru proses untuk mengarah ke maksimal gitu. Jadi tapi secara program ataupun pelaksanaan itu dimulai dari tanggap bencana yang kebutuhan awal logistik awal itu. Jadi dari pihak Dirgantara mengirimkan semacam bahan makanan atau selimut atau apa ke lokasi bencana? Itu melalui relawan perhimpunan selama ini. Jadi kan Dirgantara itu mengikuti ataupun masuk di dalam perhimpunan BMT se-Indonesia itu. Oh begitu. Berarti ada naungan di situ dikumpulkan. Tinggal dari Dirgantara setor aja ke biasanya organisasi itu. Yang donasi sudah dihimpun itu disetorkan, dikumpulkan jadi 100. Baik. Nah saya sekarang berpindah ke Pak Fajar Siddiq pengelola Tanwil. Apa ini pengelola Tanwil? Kalau tadi MAL tadi Pak Imam dan kemudian sekarang ada pengelola Tanwil. Kalau di Dirgantara itu ada 2 divisi memang sebenarnya. Divisi pertama itu divisi MAL yang lebih familiar itu sosial. Kalau divisi kedua itu Tanwil, yaitu dari segi bisnisnya. Jadi memang Tanwil dan MAL itu berjalan beriringan. Jadi Tanwil itu nggak sepenuhnya cuma di bisnis, tapi juga membantu pergerakan MAL untuk bisa berjalan dengan baik, seperti itu Mas. Ya. Kemudian itu dari 2 divisi itu ya. Ya ini dari Dirgantara sendiri ini apakah masih baru atau sudah dari awal? Kalau 2 tahun terakhir itu MAL dan Tanwil itu berdiri sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya itu masih di dalam satu divisi, cuma pengelolanya berbeda. Kalau 2 tahun terakhir insya Allah sudah divisi sendiri-sendiri. Ya. Baik, di sini kan ada nomor telepon ini. Info donasi dapat menghubungi di nomor 08. Ini bisa diekspos berarti ya? Bisa ya. Di 0813 81 15 2284. Saya ulangi, info donasi dapat menghubungi 0813 8115 2284. Misalkan ada yang dari Semarang gitu, masuk ke nomor ini. Untuk bisa diadakan program-program ini bisa nggak di Semarang? Arahnya gimana? Kalau program MAL, insya Allah selama pengelolanya bisa menjangkau, bisa dilaksanakan. Selama ini selain di kota Surakarta, kemana yang sudah pernah? Kemarin itu kita paling jauh gitu aja Itu kemarin di Cilacap dan Pangandaran. Gitu. Kalau yang di Pangandaran itu beliau kan aktif di dakwah dan juga di SAR ya Mas ya? SAR. Jadi kayak pekerjaan lawannya itu kan tidak bisa meluangkan waktu. Dari
beliaunya mengajukan alat untuk bekerja yang bisa digunakan untuk sewaktu-waktu. Ya. Itu insya Allah juga bisa. Terus kemudian yang terakhir di Cilacap itu ada ustadz atau guru ngaji Ya. yang kendaraannya sudah tidak layak, tanda kutip nggih. Ya. Itu kita bisa membelikan baru untuk kendaraan untuk menyupport dakwah beliau seperti itu. Jadi misalkan kalau saya ini taruhlah di pedalaman Sumatera begitu ya. Terus saya tahu persis nih, Nggih. selama bertahun-tahun ada seseorang yang ngajarin ngaji anak-anak di kampung saya misalkan gitu ya. Bisa saya menghubungi nomor ini untuk memberikan deskripsi orang tersebut agar bisa dapat fasilitas yang tadi. Kalau di sana mungkin kita masih berat. Gitu. Karena soalnya kalau kita mau ada pengajuan, itu surveinya biasanya nggak cuma sekali 2 kali silaturahimnya. Jadi itu di biaya saja sudah agak berat. Tapi nggak mungkin kalau penggalangan dananya dari mal sudah kuat, insya Allah nanti bisa. Ya. Harapannya sih seperti itu. Ke depannya. Baik. Jadi memang baru 2 tahun ini jalan ya, baru 2 tahun. Kalau dari Nah, misalkan ada donatur begitu ya, mendengar ataupun melihat momen ini, kanceleng ini, ya kan? Kemudian, wah, saya tertarik ini, akan saya support untuk penguatan. Bisa menyalurkannya? Insya Allah bisa. Ke mana? Harus ngubungi siapa? Langsung di nomor situ bisa, nomor ini? Langsung ke kantor juga bisa. Nanti insya Allah kalau masih menjangkau siap jemput bola. Kan itu. Beliau kan ada di Jakarta misalkan, gitu. atau di Bandung atau di Surabaya. Iya. Kan ngubungi nomor ini kan pasti beliau harapannya kan transfer saja transfer kan? juga bisa. Otomatis? Insya Allah bisa. Bisa ya itu bisa. ya. Jadi ini bisa membuka donasi dari siapapun. Siapapun insya Allah bisa. Baik, ya saya ulangi ya pemirsa. Jadi Anda ingin mendonasikan sebagian harta untuk gerakan ini, bisa ya di 0813 8115 2284. Nanti Anda bisa konseling di nomor itu. Ini operatornya gimana? 24 jam atau di hari kerja dan jam kerja? Insya Allah 24 jam. 24 jam ya? Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita ada yang kirim WA begitu, berarti jam-jam berapapun ada respon begitu. Insya Allah bisa. Ya, baik. Kalau dari sekian ini usianya udah berapa? Apa 2 tahun juga ini? Oh itu ini masih baru. Baru berapa? 2 bulan. 2 bulan ya. Makanya tadi ada ini sudah keluar berapa buah? Kurang lebih 50, Pak. 50 ya? Lebih 50. Misalkan nih ada yang bukan nasabah, ya kan? Pengen ini, boleh nggak? Sangat boleh, sangat boleh. Boleh ya? Boleh. Kemudian saya perluas lagi pertanyaan saya, ada verifikasi nggak? Ini harus seorang muslim atau non muslim? Insya Allah tidak ada, Mas. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi ini terbuka untuk umum. Umum? Iya. Misalkan ada yang telepon ke nomor ini, Pak, saya minta itu 1 dong, kayak gitu ya? Iya, bisa. Jadi tinggal ngambil aja ya? Ini nggak ganti biaya kenceleng ini? Oh, tidak usah. Itu sudah disiapkan. Kemudian kalau penuh gimana? Itu Mas bisa. tolong ambil. Insya Allah bisa. Kalau selama kalau jauh paket. paket CNT ya. Sebenarnya transfer kan bisa. Iya. Ini untuk mempermudah saja sebenarnya. Ya, sebenarnya itu ya. Jadi kalau ini bagus juga ya untuk adik-adik atau anak-anak didik yang masih kecil-kecil untuk mendidik untuk bersedekah sejak dini ya. Ini 1.000 sehari. Tapi kalau dimasukin 5.000 atau 10.000 sebenarnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu kan 3 itu minimal 1.000. Seperti atau itu. Misalkan ada 500 perak itu yang koin gitu nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Kalau misalkan anak SD atau apa kan, dia punyanya itu sehari. Karena dia menyisihkan uang jajannya 500 gitu nggak ada masalah. Nggak masalah, Pak. Tetap diterima ya? Tetap diterima ya. Baik. Kemudian dari program ini, yang karena kan masih baru ya, jangkauannya masih terbatas tadi disampaikan. Ya kan? Kemudian apakah ada inovasi lagi? Kelihatannya kan
kalau kita lihat seperti ini nih, kayak kotak infak. Apa sama ini dengan yang ditaruh-taruh di beberapa tempat umum, public space gitu? Beda atau gimana? Mungkin Mas Imam yang lebih. Jadi untuk program kenceleng ataupun celengan ini kan sebetulnya kan kami awal tujuannya kan untuk dimulai dari pribadi, dari individu dari pengelola, dari pengelola untuk barangkali belajar menyisihkan tadi Rajamu Surgamu tadi dari pengelola di Dirgantara. Kemudian ketika anggota itu ada yang berminat kan, kemudian biasanya dia dibawa pulang itu kan biasanya kan nanti secara teknis itu nanti sebulan atau 2 bulan sekali kan, misalkan anggota tidak menyerahkan ke kantor, kami yang ambil, kemudian itu nanti diisi lagi, jadi terus menerus. Dan itu sebenarnya secara program sama, bentuknya pun sama, tapi ini kami lebih nyasarnya sebenarnya ke individu atau pribadi-pribadi, kalau ke warung atau itu kan nanti barangkali dengan cara beda ya, misal QRIS kan ada QRIS misalnya, ataupun dengan ada misal wadah tisu dan tempel stiker atau ada QRIS kan juga bisa. Tapi secara program ini kami menyasarnya tadi secara awal program kami tentukan itu menyasar pada individu dulu, dari individu pengelola kemudian nanti merambah ke anggota ataupun masyarakat umum yang minat, yaitu nanti kami istilahnya ambil rutin kami istilahnya nanti agar itu berjalan terus menerus. Tapi tadi secara bentuk sebenarnya sama, cuma ya tadi karena basisnya kami anggota itu berusaha dari anggota itu tidak hanya melakukan kegiatannya simpan pinjam saja ataupun pembiayaan, tapi di sisi amal di sisi dari tadi program Berzis, insya Allah itu di Dirgantara ada kesempatan yang terbuka lebar gitu lah. Dan salah satunya ini untuk penghimpunannya lewat gensleng ini. Ya harapannya tidak besar, tidak apa-apa, yang penting bisa istiqomah, nanti berjalan terus tadi, misal sudah diambil nanti diambil terus menerus. Ya harapannya dari sedikit-sedikit, jika nanti ada anggota ataupun ada donatur yang bertambah banyak kan insya Allah dari sedikit-sedikit, jika dikumpulkan dari donatur banyak insya Allah juga hasilnya maksimal insya Allah seperti itu. Taruhlah saya seorang pengusaha warung bakso, ada 5 outlet di Solo Raya. Saya ambil 5 dan masing-masing outlet bakso saya kasih ini di dekat kasir. Boleh? Tidak masalah. Tidak ada masalah. Ya. Jadi kan selama ini yang sudah berjalan untuk penghimpunan itu kan sebenarnya kan ada penawaran berbentuk kontreng, ada juga penawaran yang berbentuk semacam donatur rutin itulah, donatur rutin bulanan itu juga bisa. Jadi ada anggota ataupun para donatur yang menghendaki dia itu ingin berdonasi rutin bulanan dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian tahun, itu ada pilihan cara menyalurkan donasinya. Kalau ini kan sebetulnya kan sifatnya hanya receh program receh, tapi kalau diisi nominal yang besar nggak apa-apa, tapi ada yang program penghimpunan lain itu namanya donatur rutin atau donatur tetap bahasa umumnya ya. Jadi donatur tetap bulanan yang itu nominalnya sudah ditentukan, misal sebulan saya ingin sekian, misal 100 atau 200 atau 500 atau 1 juta itu ada program seperti itu. Tadi disampaikan ZIS ya, berarti itu apa? Zakat, infak, sedekah. Atau sedekah. Zakatnya itu gimana? Kan itu harus disalurkan ke yang berhak atau terikat gitu, tidak bebas. Bagaimana memilahnya nanti? Atau sudah diwanti-wanti teknisnya? Kalau zakat tolong di amplopin, kasih tulisan atau gimana? Jadi biasanya nanti dari saat misalkan tadi ada anggota barangkali yang memulai program ini kan sudah istilahnya sudah disampaikan bahwasanya misalnya nanti ada zakat bisa misalnya kan biasanya selama ini ada yang amplop, maksudnya ditulis lah, dikasih keterangan kali ini zakat. Kalau yang misalnya tidak ada tulisan ataupun tidak ada konfirmasi khusus kalau ini zakat kan ya kami
istilahnya menilainya, menganggapnya itu infak umum gitulah, infak bebas, infak non atau zakat. sedekah, ya non zakat. Jadi kalau zakat biasanya selama ini dari yang sudah menyalurkan itu ada keterangan atau konfirmasi lah katakan. Misal nggak lewat amplop ya konfirmasi ke WA biasanya seperti itu. Ya baik. Nah, ya itu tadi ya pemirsa, setidaknya kita sudah paham ya ini ada program semacam ini dan simple ya. Sebenarnya ini makanya dikasih judul sedekah 1000 sehari agar yang nerima itu tidak ada beban ya. Harapannya tidak menambah beban. 1000 sehari. Mudahlah ya kan. Parkir aja sekarang 2000 ke atas ya kan. Ada yang 3000, 4000 dan per jam gitu kan. Nah, sedangkan ini kita buat parkir seumur hidup. Nanti kan sisa kehidupan kita di belakang. Parkirnya lama nanti, selamanya kan nanti ini. Nah, jadi bagi Anda yang sekarang baru tersadar ya harusnya segera menghubungi di nomor ini ya. Baik Anda nasabah atau bukan, bisa mengakses program ini. Ya, baik. Saya ulangi sekali lagi ya di 0813 8115 2284 ya. Nanti silakan Anda bisa WA karena ada aplikasi WA-nya juga ini ya. Ada telepon juga bisa. Nanti tanya-tanya itu akan lebih baik agar nanti pelaksananya lebih maksimal dan tepat sasaran ya. Boleh disampaikan kendala yang dialami apa sementara ini di lapangan dalam melaksanakan ada 9 program ini? Kalau kendala sebenarnya di kurangnya dana sebenarnya kalau dana ZIS-nya itu banyak, itu kan penyalurannya juga enak gitu loh. Ya, memang salah satu fungsi ini kan menyandarkan dulu dari diri sendiri. Nah, setelah itu nanti kalau ini bisa berjalan, sekarang kan baru 50 yang keluar. Kalau mungkin 1 tahun lagi bisa 500, itu kan berarti kan mempermudah dari pengelola mal untuk melaksanakan program-program yang sudah ada seperti itu. Jadi ini media edukasi ya untuk pengelolaan harta, jangan hanya untuk beli jajan saja ya. Baik, jadi itu ya karena kan masih baru ya. Iya, masih baru. Jadi untuk penyalurannya masih relatif terbatas. Soalnya masih baru. Oleh sebab itu dengan acara ini semoga bisa gayung bersambut dan bisa terekspos secara luas. Ya. Apa saran dan harapan ke depan dengan adanya 9 program ini dan juga lewat sedekah 1000 sehari ini 3S ini, apa harapannya? Jadi dari mal ya, tentunya kami yang pertama tadi mengajak pada khususnya dari anggota ya, mari ya, dari istilahnya wadah KSPPS Dirgantara ya, yang tentunya kalau anggota itu kan istilahnya tidak hanya menjalankan kegiatan tadi berhubungan dengan menabung saja, dengan pembiayaan saja, tapi kami mengajak ya, mari kita ikut andil ya, berkontribusi untuk mendukung program di divisi mal ini. Yang ini tentunya insya Allah merupakan program kebaikan-kebaikan ya, program amal soleh insya Allah yang bisa ya, kita harapkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal ya, bekal perjalanan yang panjang ya dari dunia hingga akhirat kita. Tentunya tadi anggota merasa memiliki Dirgantara, mari ya kami mengajak apapun program yang dicanangkan dari Dirgantara, baik itu di bisnis maupun di sosialnya, selama itu baik, bermanfaat, mari kita dukung bersama-sama. Dan dari acara ini ya kami berharap barangkali dari pemirsa ataupun pendengar yang berkeinginan atau berminat untuk ikut program ini nanti bisa menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan. Insya Allah nanti kami siap untuk datang ke tempat panjenengan. Jadi mari kita dukung bersama apa yang sudah diprogramkan di Dirgantara ini, selama itu baik, bermanfaat untuk kebaikan umat insya Allah. Ya. Dan ini saya bacakan ya, boleh ya, ini rekening donasi ya, di BSI ya. Baik, Anda
catat yang ingin menyalurkan dana atau harta sebagian yang Anda miliki, khususnya yang di luar Solo Raya, yang jauh gitu. Silakan di BSI di nomor rekening 6.222, duanya 3 kali, 339. Ya, di rekening BSI di nomor 6.222, duanya 3 kali ya. Kemudian 339. 6.222 339. Itu rekening BSI. Jadi Anda sudah bisa mengaksesnya langsung. Kirim sebanyak-banyaknya. Ini tidak dibatasi, ya kan? Nah, karena yang akan menikmati adalah Anda sendiri. Ini masa depan Anda sendiri, ya kan? Jadi kalau ingin ada banyak kenikmatan kelak, ya sebanyak-banyaknya. Baik, ada yang bisa disampaikan dari yang belum siapa ini? Pak Fajar Siddiq ya, dari pengelola Tanwil. Silakan harapannya. Kalau dari sosial kan insya Allah sudah selesai. Iya. Ini cuma menyampaikan sedikit program dari Dirgantara di Agustus ini. Agustus. Ya. Kita punya ada 2 program. Program yang pertama itu Dirgantara Merdeka. Jadi dengan margin atau nisbah secara 1%. Ya. Kalau biasanya mungkin lebih tinggi. Jadi khusus di bulan Agustus ini untuk ya istilahnya apa ya? Memerdekakan kita lah. Itu ada margin khusus 1%, setara 1%. Ya. Nah itu nanti bisa digunakan untuk terutama yang produktif. Tapi konsumtif juga bisa sebenarnya. Ya. Nah program ini berlaku untuk pembiayaan baru. Seperti itu. Dan ada syarat dan ketentuan tertentu tidak bisa saya sampaikan di sini karena waktunya nanti tidak panjang seperti kan itu. Biar penasaran. Ya. Biar menghubungi. Ada programnya itu. Iya, ada program seperti itu. Ya. Nanti syarat dan ketentuan bisa langsung ke kantor atau menghubungi via telepon juga bisa, WA juga bisa, seperti itu. Kemudian program yang kedua, kita bekerja sama dengan UMKM yang jadi anggota kita. Kita menyediakan hasil usaha-usaha beliau, kita display di kantor. Dan itu gratis. Jadi kalau pemirsa yang sudah jadi anggota atau mau jadi anggota bisa melakukan sekali transaksi untuk bisa klaim display tersebut. Seperti itu. Tapi kalau yang display ini berlakunya 10 sampai 18 Agustus. Oh, 16 Agustus. 10 sampai 16 ya, Agustus. Seperti itu. Buruan ini. Jadi kalau ya ini full gratis, intinya seperti itu. Selama persediaan masih ada. Iya. Itulah merdeka ya. Iya, seperti itu. Begitu? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Imam dan Pak Fajar atas informasinya. Semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan yang banyak. Amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Ekobis di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tamer Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.